Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai protokoler akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 06 UM 0106 tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim ketua datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberikan hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua untuk memelihara ketertiban sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan handphone harap dimatikan atau di-silent. Sekian, terima kasih. Sidang perkara perdata dengan nomor register 0622 garing PDT.G garing 2016 garing PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Jusnul Khotimah sebagai penggugat melawan Rizal Yulianto sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim Ketua akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 0622 garing PDT.G garing 2016 garing PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Jusnul Khotimah melawan Rizal Yulianto pada hari Senin tanggal 20 April 2016 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Pada para pihak, silakan memasuki ruangan persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, setelah Majelis Hakim memperhatikan ruang sidang ini dan sudah sesuai, sehingga ruang sidang ini dapat dilaksanakan persidangan. Sebelum melaksanakan persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini Majelis Hakim ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati persidangan ini dan mentaati seluruh tata tertib persidangan yang sudah dibacakan oleh panitera. Dan bagi siapapun dalam ruang sidang ini yang ingin merekam atau mengambil gambar, Majelis Hakim persilahkan, namun dengan syarat tidak menggunakan lampu kilat pada kamera agar tidak mengganggunya jalan persidangan ini. Bisa dimengerti? Sebelum sidang dimulai, saya selaku Ketua Majelis Hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan mengenai penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini. Sidang perkara perdata Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor perkara perdata 0622 garing PDT.G garing 2016 garing Pengadilan Agama Negeri Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Jusnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir dalam ruang sidang ini sebagai pihak prinsipal atau kuasanya? Baik,
Yang Mulia, nama saya Anggir Mukti Wibowo. Saya di sini hadir selaku sebagai penggugat, sebagai kuasa hukum dari penggugat atas nama Jusnul Khotimah. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah saudara hadir dalam ruang persidangan ini sebagai prinsipal atau kuasanya? Nama saya William Romo Susuputra Pakpahan, SHMA, hadir dalam sidang ini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat yakni Rizal Yulianto. Kepada para pihak, silakan untuk maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara, dan kartu tanda advokat saudara. Ini kartu beracara kami yang mulia serta surat kuasa khusus. Ini kartu beracara kami dan surat kuasa khusus kami. Silakan duduk kembali. Baik, apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan pada hari ini? Dan bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilakukan, Majelis Hakim menawarkan upaya perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa untuk setiap perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi dan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah memilih mediator sendiri atau ditentukan oleh Majelis Hakim? Kami serahkan sepenuhnya kepada pengadilan yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kami serahkan sepenuhnya pada pengadilan yang mulia. Kami dari Majelis Hakim sudah sepakat untuk menunjuk mediator pada mediasi penggugat dan tergugat, dan kami Majelis Hakim memberikan waktu 1 bulan untuk melakukan mediasi. Pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2016 yang mulia. Sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang kedua, pembacaan surat gugatan. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara perdata 0622-PDT-G-2016-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Jusnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 10 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan laporan mediator, mediasi antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan. Pihak penggugat, apakah benar demikian? Benar yang mulia, kami belum mencapai suatu kesepakatan. Untuk itu kami berharap proses pengadilan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang mulia. Selanjutnya, dari pihak kuasa tergugat, bagaimana? Kami menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan yang mulia. Baik, walaupun proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat tidak berhasil, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri sengketa di luar jalur pengadilan. Tidak ada perubahan yang mulia, kami tetap pada surat gugatan yang telah kami buat sebelumnya. Dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Dikarenakan pihak tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat, apakah keberatan jika gugatan itu dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Diperhatikan kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia, mohon izin untuk membacakan surat gugatannya. Surat gugatan bertanggal 7 April 2016
kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak. Dengan hormat yang bertanda tangan bahwa ini Husnul Khotimah, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan manajer di tempat tinggal di Kota Samarinda, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Angger Mukti Wibowo SHMH. Selanjutnya dengan ini mengajukan gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak terhadap Rizal Yulianto, beragama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya William Romulus SHMH. Adapun alasan-alasan yang diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa beberapa kesempatan pasca putusan Hadanah Akwo, anak-anak Akwo seringkali mengeluhkan biaya pendidikan yang sering tersendat dan selanjutnya ditanggulangi oleh penggugat dengan biaya pribadi yang bersumber dari usaha penggugat yang telah berjalan beberapa tahun belakangan semenjak perpisahan tergugat dengan penggugat. Yang kedua, bahwa patut pula penggugat jelaskan bahwa penggugat bukannya tidak mampu untuk berpenghasilan atau bekerja layak pada saat sebelum perpisahan tergugat dan penggugat. Namun, hal tidak terlepas semata-mata dari kepatuhan penggugat pada tergugat sebagai istri yang penurut kepada suami. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan kemampuan ekonomi yang sebelumnya bekerja dan kemudian berhenti bekerja akibat pernikahan penggugat dengan tergugat. Usaha penggugat saat ini telah stabil dan mampu dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan penggugat untuk menafkahi anak-anak berjalan cukup baik dan lancar meskipun tidak seperti waktu penggugat dan tergugat masih bersama. Yang ketiga, bahwa pertimbangan mendasar penggugat adalah bahwa ternyata tergugat telah lalai mempertahankan predikatnya sebagai orang tua yang ideal bagi anak-anak yang dalam pemeliharaannya, dan di lain sisi tergugat telah kehilangan kemampuannya untuk menjalankan amanah putusan Hadanah Akwo meskipun hanya sementara. Yang keempat, bahwa lagi pula pemidanaan ataupun vonis yang tergugat saat ini tentunya akan sangat berpengaruh pada mental psikis anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kelima, bahwa di sisi lain telah menjadi kewajiban hukum bagi orang tua anak untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak bila disandingkan dengan proses pemidanaan yang dijalani oleh tergugat, maka tentu tujuan perlindungan jelas tidak akan terpenuhi dengan baik. Yang ketujuh, bahwa lagi pula istri tergugat dan siapapun yang saat ini memelihara anak-anak tidak memiliki hak atau legal standing sama sekali menurut hukum untuk memelihara anak-anak semasa tergugat menjalani hukuman. Yang kedelapan, bahwa keadaan tergugat yang saat ini di dalam proses pemidanaan yang telah divonis pengadilan dan berstatus tahanan tentu merupakan hal yang akan berdampak negatif pada perkembangan mental anak-anak. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kepentingan dan masa depan anak-anak. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akwo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah kehilangan kecakapan sebagai pemegang hak asuh atau pemelihara anak terhadap kedua anak penggugat dan tergugat atas nama yang bernama anak pertama penggugat dan tergugat yang lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2005 dan anak kedua dari penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 2007. Yang ketiga, mencabut kedudukan tergugat sebagai pemegang hak asuh atau pemelihara terhadap kedua anak penggugat dan tergugat
yang bernama anak pertama dan anak kedua, yang berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Agama Samarinda dengan nomor register 0212-PDT huruf G-2011-PA Samarinda. Yang kelima, menyatakan penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemelihara anak yang sah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama dan anak kedua. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp566.000. Sekian atas pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Dan selanjutnya, bagaimana kepada pihak tergugat? Apakah mengerti dengan surat isi gugatan yang dibacakan oleh pihak penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada jawaban terhadap surat gugatan tersebut? Ada, Yang Mulia. Namun kami belum siap, Yang Mulia, dan mohon waktu untuk 14 hari dari sekarang. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan permohonan waktu 14 hari dari tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena para pihak juga belum siap dengan jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda, akan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis, tanggal 17 April 2016, Yang Mulia. Sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal tersebut dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat kepada para pihak dimohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dan dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang ketiga dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor perkara 0622-PDT-G-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Husnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat. Pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2016, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada sidang hari ini adalah pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Dan bagaimana dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Siap, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, silakan maju ke depan untuk membawa jawaban gugatannya. Ini surat jawaban kami, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dikarenakan pihak penggugat sudah menerima surat jawaban dari pihak tergugat, apakah pihak penggugat keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Silakan untuk pihak tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban gugatan nomor perkara 0622-PDT-G-2016 Peradilan Agama Samarinda. Perihal jawaban tergugat antara Husnul Khotimah sebagai penggugat melawan Rizal Yulianto sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan Rizal Yulianto. Dan dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan nomor 0622-PDT-G-2016 Peradilan Agama Samarinda, terdaftar pada tanggal 7 April 2016 di Pengadilan Negeri Samarinda, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa tergugat keberatan hak asuh anak dipindahkan pada penggugat. Yang ketiga, bahwa tergugat masih mampu mengasuh kedua anak tersebut, meskipun sekarang tergugat terlibat masalah hukum. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, tergugat memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak terhadap kedua
anak penggugat dan tergugat bernama anak penggugat dan tergugat lahir tanggal 28 Juni 2005, dan anak kedua penggugat dan tergugat lahir tanggal 26 Agustus 2007 kepada tergugat. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian saya membacakan surat gugatan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat. Dan bagaimana kepada pihak penggugat? Apakah ada keberatan dengan jawaban yang sudah dibacakan oleh pihak tergugat? Ada Yang Mulia, tapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya semua Yang Mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat belum selesai dengan repliknya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 24 Mei 2016, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal tersebut dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat, dan sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang keempat dengan agenda pembacaan replik. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara 0622-PDT-G-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Cusnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan Dulu, please. sidang keempat dengan agenda pembacaan replik. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara 0622-PDT-G-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Cusnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan maju ke depan dan membawa surat repliknya dan salinannya. Dan kepada Baik, Yang saudara Mulia. tergugat, silakan maju ke depan. Kepada pihak tergugat, apakah replik yang dibuat oleh pihak penggugat perlu dibacakan? Perlu Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat dibacakan pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pembacaan replik dibacakan oleh pihak penggugat. Baik, saya selaku penggugat akan membacakan replik. Hal replik penggugat terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 0622-PDT-G-2016-PA Samarinda. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata nomor 0622-PDT-G-2016-PA Samarinda di Samarinda. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 0622-PDT-G-2016 Pengadilan Agama Samarinda pada Pengadilan Agama Samarinda. Perkenankanlah kami, kuasa hukum penggugat, untuk mengajukan replik sebagai berikut. Replik dalam eksepsi. 1. Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya, semua baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. Bahwa dalam beberapa kesempatan pasca putusan Hadanah, anak-anak aku seringkali mengeluhkan biaya pendidikan yang sering tersendat dan selanjutnya ditanggulangi oleh penggugat dengan biaya pribadi yang bersumber dari usaha penggugat yang telah berjalan beberapa tahun belakangan semenjak perpisahan tergugat dengan penggugat. Bahwa patut pula penggugat jelaskan bahwa penggugat bukannya tidak
mampu untuk berpenghasilan atau bekerja layak pada sebelum perpisahan tergugat dan penggugat. Namun, hal akuo tidak terlepas semata-mata dari kepatuhan penggugat pada tergugat sebagai istri yang penurut kepada suami. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan kemampuan ekonomi yang sebelumnya bekerja dan kemudian berhenti bekerja akibat pernikahan penggugat dengan tergugat. Usaha penggugat yang saat ini telah stabil dan mampu dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan penggugat untuk menafkahi anak-anak akuo pun mau berjalan cukup baik dan lancar, meskipun tidak seperti waktu penggugat dan tergugat masih bersama. Bahwa pertimbangan mendasar penggugat adalah bahwa ternyata tergugat telah lalai mempertahankan predikatnya sebagai orang tua yang ideal bagi anak-anak yang dalam pemeliharaannya. Dan di lain sisi, tergugat telah kehilangan kemampuannya untuk menjalankan amanah putusan hadanah akuo meskipun hanya sementara. Bahwa lagi pula pemidanaan ataupun vonis tergugat saat ini tentunya akan sangat berpengaruh pada mental psikis anak yang masih dalam masa pertumbuhan akuo. Bahwa di sisi lain telah menjadi kewajiban hukum bagi orang tua anak akuo untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak akuo. Bila disandingkan dengan proses pemidanaan yang dijalani oleh tergugat, maka tujuan perlindungan akuo jelas tidak akan terpenuhi dengan baik. Bahwa bila disandingkan dengan keadaan aktual anak-anak tersebut yang saat beberapa waktu sebelum hingga gugatan ini diajukan dalam pemeliharaan istri tergugat, maka tentunya sangat beralasan bagi penggugat untuk dapat memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak kandung penggugat. Bahwa lagi pula istri tergugat dan siapapun yang saat ini memelihara anak-anak akuo tidak memiliki hak atau legal standing sama sekali menurut hukum untuk memelihara anak-anak akuo semasa tergugat menjalani hukuman. Bahwa keadaan tergugat yang saat ini dalam proses pemidanaan yang telah divonis pengadilan dan berstatus tahanan tentu merupakan hal yang akan berdampak negatif pada perkembangan mental anak-anak akuo. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kepentingan dan masa depan anak-anak akuo. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Samarinda nomor 1221-AC-2011-PA-Samarinda tanggal 28 November 2011 yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat. Berikutnya, fotokopi salinan putusan perkara nomor 0212-PDT.G/2016 Pengadilan Agama Samarinda yang menerangkan hak asuh anak pada tergugat. Berikutnya, fotokopi akta kelahiran anak satu penggugat dan tergugat yang menerangkan bahwa anak penggugat dan tergugat adalah anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur. Berikutnya, fotokopi akta kelahiran anak kedua penggugat dan tergugat yang menerangkan bahwa anak dua penggugat dan tergugat adalah anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur. Berikutnya, fotokopi petikan putusan pidana dan terdakwa tergugat dengan nomor perkara 779-Pit.B/2015 yang menerangkan bahwa tergugat saat ini tengah berada di rumah tahanan negara. Berikutnya, fotokopi keterangan penghasilan penggugat pada PT. Berikutnya, fotokopi slip gaji penggugat pada tempat kerjanya untuk bulan Januari sampai bulan Maret 2016 yang menerangkan penggugat dan membiayai anak-anaknya. Berikutnya, fotokopi buku tabungan anak dalam kurung Muhammad JP yang rekeningnya dibuka oleh penggugat. Berikutnya, fotokopi buku tabungan anak dua penggugat dan tergugat yang rekeningnya dibuka oleh penggugat. Berikutnya, fotokopi bukti pembayaran tunggakan uang sekolah anak Muhammad JP dan anak dua penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh penggugat. Berikutnya, fotokopi keterangan atau surat pernyataan dari TP2A Bandung. Berikutnya, fotokopi keterangan penghasilan resto milik penggugat dalam 3 bulan terakhirnya, fotokopi dari ponsel anak penggugat yang dipinjam pakai oleh istri tergugat. Berikut merupakan replik dari penggugat. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat telah membacakan pokok-pokok dari repliknya. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah ada keberatan dalam surat replik yang telah dibacakan oleh pihak penggugat?
ada yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 21 hari untuk Baik, dikarenakan pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang pada hari ini ditunda akan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2016 yang mulia. Baik, sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan jam tersebut dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat, maka sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang kelima, agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat, sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara perdata 0622-PDT-G-2016-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Husnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat. Pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan dupliknya? persiapkannya. Dibacakan secara lisan atau tertulis? Kepada kuasa hukum tergugat disampaikan secara tertulis atau lisan? Sudah yang mulia, disampaikan secara Pada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan dengan membawa surat duplik dan salinannya. Pada pihak penggugat silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Silakan untuk pihak tergugat untuk menyampaikan duplik dan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menyampaikan dupliknya. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin membacakan duplik tergugat terhadap replik penggugat dalam perkara perdata nomor 0622-PDT-G-2016-Peradilan Agama Samarinda. Sehubungan dengan adanya replik dari penggugat dalam perkara perdata nomor 0622-PDT-G-2016-Peradilan Agama Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, perkenalkan kami sebagai kuasa hukum penggugat untuk mengajukan duplik sebagai berikut. Bahwa yang pertama, tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula. Yang kedua, bahwa tergugat akan memberikan biaya pendidikan seperti apa yang dikemukakan oleh penggugat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, bahwa dalam hal ini meskipun tergugat dalam masa tahanan, namun bagaimanapun tergugat adalah orang tua dari anak tersebut. Karena meskipun dalam masa pemidanaan ataupun vonis yang tergugat akan masih berusaha untuk memantau masa pertumbuhan meskipun terbatas. Dan yang keempat, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat semuanya tidak sepenuhnya benar dan tergugat merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penggugat di dalam replik. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dalil-dalil dari tergugat cukup beralasan untuk diterima. Oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rincian telah dimohonkan dalam gugatan. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat telah menyampaikan dupliknya. Dan untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan dupliknya yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Untuk acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti dari masing-masing pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi dan alat buktinya? Belum siap, Yang Mulia. Kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan semuanya. Baik, untuk
Pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi dan alat-alat bukti? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Baik, dikarenakan kedua belah pihak belum siap untuk menghadirkan alat buktinya dan saksi, maka sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Saudara Panitra? Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2016 Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal tersebut dan jam tersebut. Maka sidang pada hari ini akan ditunda. Sidang ke-6 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara 0622-PDT-G garing 2016 garing PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Husnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Wilanto selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk alat-alat buktinya? Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat-alat buktinya pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Kami mengajukan 16 alat bukti secara tertulis dan kami mendatangkan 2 orang saksi. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya kepada pihak tergugat. Silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Ini Yang Mulia. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan untuk memanggil saksi saudara. Baik, Yang Mulia. Kepada seluruh saksi, silakan memasuki ruangan sidang. Baik, untuk para saudara saksi dipersilakan duduk. Baik, untuk pembuktian saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk memulainya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara, apakah sudah mengapa dihadirkan dalam ruang sidang ini? Mengerti, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai sederajat ketiga semenda seperti teman, bibi, ponakan, suami, atau istri dengan kami, majelis hakim, panitera, dan para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah dalam pemeriksaan mengalami ancaman? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Baik, disilakan dulu kembali. Saya akan membacakan identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, saya akan bacakan identitas saudara. Mohon didengar ya. Nama saksi 1. Karim Numanan. Tempat tanggal lahir Payakumbuh 4 Oktober 1930. Alamat Jalan Soekarno-Hatta. Nomor 2 Payakumbuh, Sumatera Barat. Agama Islam. Dan pekerjaan sebagai apa, saudara saksi? Saya bekerja sebagai karyawan swasta, Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan dalam perkara ini, berdasarkan pasal 160 ayat 1 KUHP, saudara wajib disumpah. Saudara bersedia disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk menanyakan kembali saksi pertama yang telah hadir dalam persidangan ini. Siapa nih? Baik Yang Mulia, apakah benar saudara saksi merupakan penasihat organisasi? Benar, Pak. Baik Yang Mulia, apakah benar saudara saksi merupakan teman sekator penggugat? Benar, Pak. Apa yang saudara saksi mengenal saudara? Apa yang saudara saksi mengenal saudara? Apa sih ini tulisannya? Apa yang saudara saksi mengenal? Record please. Baik Yang Mulia, apakah benar saudara saksi merupakan teman sekator penggugat? Benar, Pak. Apakah saudara saksi mengenal saudara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengenalnya. Jadi dia itu dulu suami istri dan udah punya 2 orang anak. Tapi sekarang dia udah bercerai, Pak. Apakah saudara mengetahui kenapa tergugat di penjara? Tahu, Pak. Tergugat di penjara itu karena dia melakukan penipuan dan dihukum 2 tahun. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi pertama oleh kuasa hukum tergugat? Cukup Yang Mulia. Silakan duduk kembali, saudara saksi. Baik, silakan maju ke depan untuk saudara saksi yang kedua. Baik. Baik, saya akan membacakan identitas saudara saksi yang kedua. Nama saksi yang kedua, Abdul Somad. Tempat tanggal lahir, Payakumbuh 23 Maret 1940. Alamat Jalan Raya Tarantang nomor 18 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dan pekerjaan saudara saksi yang kedua sebagai apa? Karyawan swasta Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat 1 KUHP, saudara wajib disumpah. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri dan menghadap hakim anggota yang kedua. Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Silakan saudara duduk kembali. Baik Yang Mulia. Baik,
kita lanjut kembali. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menanyakan kepada saksi yang kedua yang telah hadir dalam persidangan ini. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, siapa yang mengasuh kedua anak mereka? Kedua anak mereka waktu pertama diasuh oleh tergugat. Ketika tergugat menjadi tahanan negara, kedua anak mereka diasuh oleh ibu tirinya di Bandung. Apakah saudara mengetahui bagaimana? Saya mengetahui, Pak. Yang menurut kabar kedua anaknya tidak terurus dengan baik dan ketika mereka sakit malah dibiarkan. Pola asuh dari ibu tirinya? Baik, terima kasih atas keterangannya. Ya, Baik, apakah sudah cukup keterangan yang diberikan saksi yang kedua oleh kuasa hukum tergugat? Sangat cukup, Yang Mulia. Kalau seperti itu, silakan duduk kembali. Saya serahkan kembali kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih kepada saudara saksi 1 dan saudara saksi 2 yang telah memberikan kesaksian dan keterangannya pada persidangan kali ini. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah mengerti dengan alat bukti berupa saksi yang telah dihadirkan oleh pihak penggugat? Mengerti. Untuk acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat buktinya? Yang Mulia. Belum siap, Yang Mulia. Kami meminta waktu 19 hari untuk mempersiapkannya. Baik, karena pihak tergugat belum siap untuk mendaftarkan alat buktinya, maka sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Saudara Panitra? Pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2016, Yang Mulia. Persidangan hari ini akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak mohon hadir dalam persidangan selanjutnya, dan persidangan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-7 dengan agenda pembuktian tergugat. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara 0622-PDT-G-2016-PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan tanda kembali hak asuh anak antara Cusnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan pada agenda pembuktian dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Alat bukti apa saja yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Sudah siap, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat pada sidang hari ini? Kami memiliki dua alat bukti, Yang Mulia. Yang pertama alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat bukti tertulis terdiri dari dua barang bukti. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti kepada pihak tergugat. Silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Baik, karena saudara tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi pada persidangan hari ini, selanjutnya kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah menghadirkan alat bukti tertulis maupun lisan pada sidang lanjutan tentang penyerahan kesimpulan sidang dan akan dilaksanakan 2 minggu dari sekarang pada hari dan tanggal berapa, Saudara Panitra?
Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 yang mulia. Sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon hadir dalam persidangan selanjutnya, dan persidangan hari ini akan dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-8, agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor register perkara perdata 0622-PDT-G garing 2016 garing PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Husnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan pada agenda penyerahan kesimpulan kepada para masing-masing pihak. Apakah sudah siap dengan kesimpulan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Ini yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Setelah hakim bermusyawarah, maka sidang akan ditunda dalam 14 hari yang akan datang. Pada hari dan tanggal berapa, Saudara Panitera? Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak silakan hadir dalam persidangan selanjutnya. Maka persidangan hari ini akan ditunda. Sidang ke-9, pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Agama Negeri Samarinda dengan nomor perkara 0622-PDT-G garing 2016 garing PA Samarinda tentang gugatan pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak antara Husnul Khotimah selaku penggugat melawan Rizal Yulianto selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami, Majelis Hakim. Harap diperhatikan dengan baik-baik. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti di uraian tersebut di atas. Menimbang memperhatikan ketentuan pasal 153 RBG junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889, Majelis Hakim telah berusaha untuk menambahkan para pihak akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator, pada tanggal 2 Mei 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta alat bukti, harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 6 Februari 2004, yang telah bercerai pada tanggal 28 November 2011. Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah mengenai pencabutan dan penetapan kembali hak asuh anak. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan hak asuh anak berpindah dari tergugat kepada penggugat, bahwa tergugat mengakui dirinya sedang dipidana karena kasus penipuan selama 2 tahun 6 bulan. Bahwa tergugat juga membenarkan sekarang kedua anak tersebut berada pada istri barunya, namun dalam keadaan baik-baik saja dan dinafkahi terpenuhi.
Menimbang oleh karena tidak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian. Menimbang bahwa kuasa tergugat yang hadir dalam persidangan dan telah menyampaikan jawaban serta dupliknya, dinyatakan tergugat telah menggunakan hak jawaban, karena itu tergugat dinyatakan mengakui sebagai kebenaran dalil-dalil gugat tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 311 dan pasal 313 RBG, yang dinyatakan pengakuan adalah alat bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya. Oleh karena itu, harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna. Akan tetapi, oleh karena ini adalah sengketa rumah tangga yang hak asuh anak, demi kepentingan hukum, penggugat dibebani pembuktian. Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-saksi bernama Karimun Manan, bin Yusron, dan Abdul Somad, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa para saksi telah memperteguh dalil gugatan penggugat. Menimbang bahwa kuasa tergugat menyatakan hanya mengajukan alat bukti tertulis saja, yang tidak mendukung hak asuh anak tetap pada dengan kondisi yang sekarang, serta tidak ingin mengajukan saksi-saksi. Oleh karena itu, harus dinyatakan keberatan tergugat lemah menurut hukum. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tergugat telah dipidana dan anak tersebut berada dalam asuhan istri barunya, yang bukan haknya di Bandung, jauh dan sulit penggugat untuk menanggung kedua anaknya tersebut dan keadaan kondisi anaknya tersebut diperselisihkan. Maka majelis hakim menilai kepribadian ayah tersebut telah cacat sehingga hak asuh anak tersebut dinilai wajar berpindah dari ayah kandungnya kepada ibu kandung. Dengan demikian, kewajiban dan hak asuh ibu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Menimbang bahwa memperhatikan qaidatul usuliyah yang berbunyi, putusan itu berpedoman pada fakta-fakta. Majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk menggugat hak asuh anak agar berpindah dari tergugat kepada penggugat. Oleh karena itu, sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan. Menimbang bahwa gugatan penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dalam perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah kehilangan kecapakannya sebagai pemegang hak asuh anak atau pemeliharaan anak terhadap kedua anak penggugat dan tergugat, yang bernama anak satu penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 28 Juni 2005 dan anak kedua penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 26 Agustus 2007. Ketiga, mencabut kedudukan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atau pemeliharaan anak terhadap kedua anak penggugat dan tergugat. Anak satu dan tergugat lahir pada tanggal 28 Juni 2005 dan anak kedua lahir pada tanggal 26 Agustus 2007. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Negeri Samarinda nomor 0212-PDT-G/2019/PA Samarinda. 4. Menyatakan penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak yang sah terhadap anak kedua tergugat. Kelima, membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp566.500. Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, bertepatan tanggal 29 Syawal 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Negeri Samarinda
yang terdiri dari saya sendiri, Hafiz Taufikul Hakim, selaku Ketua Majelis Hakim, Dr. Andes Pakpahan, dan Saudara Rizal Yulianto, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota. Dan juga dihadiri oleh Saudara Panitera, dan dihadiri oleh juga saudara penggugat dan kuasanya, serta tergugat dan kuasanya. Demikian putusan ini telah dibacakan dengan nomor register 0168-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Negeri Samarinda, yang dihadiri oleh Panitera, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, para pihak penggugat maupun tergugat. Demikian putusan dinyatakan selesai dan ditutup. Apabila ada keberatan dengan putusan ini, dapat melakukan upaya hukum. Bagaimana kepada pihak penggugat? Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Bagaimana dengan Cukup amarnya saudara saja, Yang tergugat? Mulia. Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Jika akan melakukan upaya hukum kasasi, maka persiapkan 8 hari dari sekarang. Mengerti? Iya, Yang Mulia. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.